Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Abian selaku moderator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang tantangan profesionalisme guru. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yaitu Alvina Damayanti, Jessica Al-Rashid, Kurnia Robiatul Surgiato, Salma, dan saya sendiri Ahmad Yusuf Abian. Dan poin pertama yang saya akan bahas adalah bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dalam satuan pendidikan formal. Dituntut harus mampu berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dan kepala sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam program layanan bimbingan dan konseling. Konselor menjadi salah satu profesi yang cukup bergengsi di abad 21 karena profesi konselor yang erat berkaitan dengan permasalahan perkembangan manusia, bagaimana mereka berhadapan dan bertindak dalam lingkungan sosial mereka berada. Menurut Luhur tahun 2009, abad 21 era globalisasi yang telah kita masuki ini ditandai dengan peningkatan ilmu. Menurut Luhur tahun 2009, abad 21 era globalisasi yang telah kita masuki ini ditandai dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin canggihnya sistem komunikasi atau informasi, persaingan yang semakin ketat dalam standar pemenuhan pemasaran internasional yang berupa produk dari gagasan dan pikiran serta tuntutan kerja yang semakin profesional. Pengakuan pemerintah terhadap profesi sejalan dengan munculnya berbagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling maupun konselor. Telah diuraikan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh konselor, yaitu 1. Kompetensi pedagogik, 2. Kompetensi profesional, 3. Kompetensi kepribadian, dan 4. Kompetensi sosial. Nama saya Kurnia Robiatul Surgiato dengan NIM 2010123320026. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ahmad Yusuf Abian tentang tuntutan revolusi industri 4.0 dan era society 5.0. Industri 4.0 merupakan industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Secara umum, revolusi industri keempat ditandai dengan full automation, program digitalisasi, dan penggunaan alat elektronik dengan sistem informatika. Revolusi industri 4.0 merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak dikarenakan telah terlihat bahwa penggunaan berbagai macam hasil produk revolusi industri 4.0 telah dirasakan saat ini. Hal ini memungkinkan setiap negara untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuannya secara internal dari segala segi bidang. Society 5.0 yang sebenarnya tidak lepas dari perkembangan teknologi, akan tetapi dalam revolusi ini lebih mengarah pada tantangan kehidupan bermasyarakat, di mana setiap tantangan yang ada dapat diselesaikan melalui perpaduan inovasi dari berbagai unsur yang terdapat pada revolusi industri 4.0. Society 5.0 merupakan nilai baru yang diciptakan melalui inovasi akan menghilangkan kesenjangan regional, usia, jenis kelamin, dan bahasa, serta memungkinkan penyediaan produk dan layanan yang dirancang secara halus untuk beragam kebutuhan individu dan kebutuhan laten. Kedua revolusi tersebut saling berkesinambungan, membentuk pola tantangan kehidupan bermasyarakat, yaitu ketika setiap permasalahan dan tantangan yang terdapat di dalamnya dapat diselesaikan melalui perpaduan inovasi dari berbagai unsur yang diterapkan pada revolusi industri 4.0 dan kemudian dipadukan dengan society 5.0. Dalam perkembangannya,
Revolusi Industri 4.0 harus direspon secara cepat dan tepat oleh seluruh pemangku kepentingan, tidak terkecuali di bidang pendidikan tinggi, vokasi agar mampu meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tengah persaingan. Kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya otomatisasi hampir di semua bidang. Teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan dunia fisik, digital, dan biologi secara fundamental akan mengubah pola hidup dan interaksi manusia. Tiap negara harus merespon perubahan tersebut secara terintegrasi dan komprehensif. Respon tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan politik global, mulai dari sektor publik, swasta, akademis, hingga masyarakat sipil, sehingga tantangan industri 4.0 dapat dikelola menjadi peluang. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvina Damayanti. Penggunaan media pembelajaran. Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Makna umumnya yaitu segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Istilah media ini sangat populer dalam bidang komunikasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi. Sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut dengan media pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah untuk memperlancar interaksi antara pembelajar dengan pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Irianto pada tahun 2017 menyederhanakan tantangan industri 4.0, yaitu yang pertama kesiapan industri, yang kedua tenaga kerja terpercaya, yang ketiga kemudahan pengaturan sosial budaya, diversifikasi dan penciptaan lapangan kerja, dan peluang industri 4.0, yaitu inovasi ekosistem, basis industri yang kompetitif, investasi pada teknologi, dan integrasi usaha kecil menengah atau disebut dengan UKM, dan kewirausahaan. Permasalahan pengangguran dan daya saing sumber daya manusia menjadi tantangan yang nyata bagi Indonesia. Tantangan yang dihadapi Indonesia juga ditambah oleh tuntutan perusahaan dan industri. Bank Dunia tahun 2017 melansir bahwa pasar kerja membutuhkan multi-skills lulusan yang ditempa oleh satuan dan sistem pendidikan, baik pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Menciptakan mutu yang baik pada lembaga pendidikan juga harus memperhatikan komponen-komponen yang ada pada implementasinya. Menurut tim dosen AP UPI 2011.2302, pada beberapa komponen mutu yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan yang berorientasi pada mutu. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, struktur pendukung. Yang keempat, komunikasi. Yang kelima, ganjaran dan pengakuan. Dan yang terakhir, pengukuran. Penjamin mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan
untuk memastikan pemenuhan standar pada suatu pendidikan secara sistematik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada suatu pendidikan secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Rashid dengan NIM 2010 123120008. Saya dari anggota kelompok 5 yang berjudul Tantangan Profesionalisme Guru. Untuk kesimpulan, semua pasti setuju jika guru memegang peran kunci pada keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Bahkan secanggih apapun institusional material yang ada tak akan bisa mengalahkan peran seorang guru. Guru diharap mampu memanfaatkan variasi sumber belajar untuk menyusun kegiatan di dalam kelas. Nah, maksudnya itu adalah sebagai seorang guru harus bisa memanfaatkan varian-varian di dalam proses kegiatan pembelajaran dalam kelas agar siswanya tidak merasa jenuh atau bosan, sehingga belajar pun menyenangkan dan tidak merasa bosan sama sekali. Nah, tantangan pendidikan kejuruan semakin kompleks dengan industri 4.0, society 5.0 yang sebenarnya juga tidak lepas dari perkembangan teknologi. Akan tetapi, dalam revolusi ini lebih mengarah pada tatanan kehidupan bermasyarakat, di mana setiap tantangan yang ada dapat diselesaikan melalui perpaduan inovasi dari berbagai unsur yang terdapat pada revolusi industri 4.0 melalui berbagai metode dan media pembelajaran. Pembelajar akan dapat banyak berinteraksi secara aktif dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki pembelajar. Tentu saja, media digunakan dalam proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu sama halnya dengan proses pembelajaran yang bermutu, sementara output pendidikan yang bermutu berupa lulusan yang memiliki multi kompetensi yang baik.